Pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Martalina J2, NPM 18140018. Di sini saya akan memaparkan mengenai prosedur pengembangan bahan ajar. Menurut Dediknas dalam Krisna 2014 merinci prosedur atau langkah-langkah pengembangan bahan ajar yaitu sebagai berikut. Pertama, menentukan kriteria pokok pemilihan bahan ajar dengan mengidentifikasi standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Hal ini dikarenakan setiap aspek dalam SK dan KD jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Materi pembelajaran dibedakan menjadi jenis materi kognitif yang meliputi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Aspek afektif meliputi pemberian respon, penerimaan, internalisasi, dan penilaian, serta aspek psikomotorik yang meliputi gerakan awal, semi turun, dan turun. Yang ketiga, yaitu pengembangan bahan ajar yang sesuai atau relevan dengan SK dan KD yang telah teridentifikasi tadi. Yang keempat, mengembangkan sumber bahan ajar. Selanjutnya, menurut Krisna 2014, pengembangan suatu bahan ajar haruslah didasarkan pada analisis kebutuhan siswa. Terdapat sejumlah alasan mengapa dilakukan pengembangan bahan ajar, seperti yang disebut oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas sebagai berikut. Pertama, ketersediaan bahan sesuai tuntutan kurikulum, artinya bahan belajar yang dikembangkan harus sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, karakteristik sasaran, yaitu bahan ajar yang dikembangkan dapat sesuai dengan karakteristik siswa sebagai sasaran. Karakteristik tersebut meliputi lingkungan sosial, budaya, geografis, maupun tahapan perkembangan siswa. Yang ketiga, pengembangan bahan ajar harus dapat menjawab atau memecahkan masalah atau kesulitan dalam belajar. Berikut adalah prosedur pengembangan bahan ajar yang baik. Yang pertama yaitu analisis. Pada tahap ini dicoba untuk mengenali siapa peserta diklat dengan perilaku awal dan karakteristik yang dimiliki. Perilaku awal berkenaan dengan penguasaan dan kemampuan bidang ilmu atau mata tataran yang sudah dimiliki peserta didik. Peserta jawab seberapa jauh peserta sudah menguasai mata pelajaran itu. Sementara itu, karakteristik awal memberikan informasi tentang ciri-ciri peserta. Selanjutnya, prosedur pengembangan yang baik itu yang kedua yaitu perencangan. Dalam tahap perencangan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan dan diperhatikan, yaitu pertama, perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan analisis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan akan diperoleh peta atau diagram tentang kompetensi yang akan dicapai peserta didik, baik kompetensi umum maupun kompetensi khusus. Yang kedua, yaitu pemilihan topik mata pelajaran. Jika tujuan pembelajaran sudah diterapkan dan dianalisis sudah dilakukan, maka peserta sudah mempunyai gambaran tentang kompetensi yang harus dicapai oleh peserta melalui proses belajar. Yang ketiga, pemilihan media dan sumber belajar. Pemilihan media dan sumber belajar haruslah dilakukan setelah penatar memiliki analisis instruksional dan mengetahui tujuan pembelajaran. Yang terakhir yaitu pemilihan strategi pembelajaran. Tahap pemilihan strategi pembelajaran merupakan tahap ketika merancang aktivitas belajar. Prosedur yang ketiga yaitu pengembangan.
Persiapan dan perancangan yang matang dapat diperlukan untuk mengembangkan bahan ajar dengan baik. Tahap yang keempat yaitu evaluasi dan